Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Jejak Makanan. Channel yang akan ngebahas seputar jajanan pinggir jalan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereview, akan memberikan cara proses penggorengan telur gulung, yang mana telur gulung ini adalah milik saya sendiri yang sedang berjualan di lokasi. Karena di kolom komentar masih banyak teman-teman yang menanyakan terkait untuk takaran telur sama kanji sama airnya itu berapa. Itu masih banyak sekali yang ditanyakan sama teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan ini istri saya sendiri yang sedang melayani pembeli. Dan ini proses penggorengan telur gulung, teman-teman. Jadi untuk menghindari gagalnya dalam proses penggorengan telur gulung, saya pribadi di sini kalau pakai minyak goreng itu enggak harus minyak goreng yang baru semua, teman-teman. Kalau saya pribadi loh. Tapi nggak tahu kalau yang lainnya ya, soalnya di setiap daerah juga beda-beda. Kalau saya pribadi tetap memakai minyak yang baru, cuma di sisi lain saya kasih sedikit minyak yang bekas kemarin, paling enggak ya sedikit lah. Mungkin teman-teman bingung fungsinya buat apa. Itu untuk menghindari gagalnya pada waktu proses penggorengan, teman-teman. Jadi seperti yang ada di video ini kelihatannya minyaknya sudah agak gosong sedikit ya, padahal ini tadi minyak baru, terus dikasih sama jelantah, kalau di sini namanya jelantah sedikit, dan seperti ini. Biasanya kalau minyak yang dituangkan ke wajan ini baru semua, biasanya akan agak sedikit susah, apalagi kalau posisi minyaknya kurang panas, dan sebaliknya kalau terlalu panas itu pun agak susah. Nah, jadi untuk poin yang pertama, teman-teman, kalau misalkan mau goreng telur gulung, usahakan minyaknya dikasih minyak jelantah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah itu nanti akan mengurangi mengurangi kegagalan dalam proses penggorengan, teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya ini ini adonan sudah saya bikin dari rumah sebelum datang ke lokasi. Jadi yang satu wadah ini penuh, ini saya menggunakan telur kurang lebih 15. Dan untuk lebih jelasnya di video saya sebelumnya untuk takaran bihun telur gulung sudah ada. Ini yang kemasan yang sudah jadi yang saya bawa ke lokasi jualan. Saya praktekkan dulu, teman-teman ya. Ini saya akan mencoba menggoreng telur gulung. Nah, ini udah panas. Jadi kalau panas minyak langsung ke atas. Jadi teman-teman nanti nggak akan kesusahan, teman-teman, apabila pas waktu proses penggorengan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini telur gulung. Bentuknya seperti ini dan ukurannya seperti ini. Kalau di daerah sini, mungkin kalau di daerah lain bisa jadi lebih besar atau sebaliknya bisa jadi lebih kecil, teman-teman. Itu yang telur gulung. Kemudian saya coba goreng yang bihun telur. Untuk bihunnya ini udah matang, teman-teman ya. Udah bawa dari rumah. Untuk bihun telur seperti ini. bentuknya seperti ini.
barusan kebesaran yang bihun telur. Itu tadi poin yang pertama, dikasih minyak jelantah sedikit. Kemudian poin yang kedua, teman-teman usahakan kalau goreng minyaknya jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Ini barusan waktu saya goreng bihun telur, minyak sudah kepanasan, jadi aturan itu dimatikan dulu biar enggak cepat waktu proses penggorengan, cepat garingnya maksudnya. Nanti kalau cepat garing akan susah untuk digulung. Nah, ini untuk bihunnya sendiri, teman-teman masih banyak yang menanyakan. Bihunnya ini saya menggunakan bihun padamu yang warna merah, yang isinya satu kemasan itu isi 4 lembar. 4 lembar. Ini seperti ini. Untuk bihunnya macam-macam, cuma di sini saya menggunakan yang warna merah yang isi 4. Ada juga yang warna hijau isi 2 lembar, cuma kalau menurut saya pribadi, kalau yang isi 2 lembar agak agak kasar kalau digoreng, jadi nggak, teksturnya kasar, nggak lembut. Kalau yang merah ini ya seperti ini. Oke teman-teman, kita beralih ke cilung teman-teman ya. Cilung sebentar, saya nyalakan dulu. Nah, ini kebetulan saya juga akan mempraktekkan proses penggorengan cilung seperti apa. Karena di video-video saya sebelumnya masih banyak teman-teman yang menanyakan terkait takaran atau bahan yang digunakan pada adonan untuk cilung. Padahal di video sebelumnya sudah saya upload yang memberikan tutorial bahan-bahan yang diperlukan untuk bikin adonan cilung. Cuma ya mungkin video saya kurang jelas atau gimana teman-teman ya. Nah, ini adonan yang sudah saya buat tadi di lokasi. Ini kalau nggak salah 1 kilo tadi saya bikin, 1 kilo segini. Ini sudah dikasih air tadi, airnya kurang lebih 60 ml, satu aqua yang ukuran sedang. Terus dikasih telur 1 aja cukup. Terus teman-teman masih banyak yang menanyakan fungsi telur buat apa Mas kok dimasukkan ke adonan cilung. Di sini kalau saya pribadi, fungsi telur dicampur sama aci ini untuk memberikan tekstur yang lebih lembut teman-teman. Jadi kalau kita goreng cilung tidak memakai telur, nanti teksturnya akan sedikit kasar. Nah, kalau misalkan dicampur telur, insya Allah tidak sebegitu kasar. Sebenarnya bisa juga nggak pakai telur pun bisa digulung, bahkan mungkin lebih enak ya, soalnya lebih nempel ketika kita menggoreng. Cuma untuk rasanya nanti agak lebih kasar teman-teman. Ini saya akan mencoba menggorengnya teman-teman. Ini kebetulan sudah panas. Nah, ini sudah panas. Jadi fungsi telur dimasukkan ke kanggi adalah untuk menambah teksturnya lebih lembut, lebih terasa lembut, nggak kasar. Ini udah panas. Ini bumbunya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini yang cilung. Untuk tips pembuatan adonannya sudah saya upload di video saya sebelumnya, teman-teman bisa tonton atau bisa lihat di sana. Ini barusan proses penggorengan cilungnya seperti ini. Saya coba lagi teman-teman ya. Minyak yang digunakan buat menggoreng cilung itu tidak harus dicampur dengan jelantah, sedikit pun nggak boleh, karena cilung akan akan dominan lebih susah kalau misalkan minyaknya sudah bekas.
Jadi usahakan untuk proses penggorengan cilung minyaknya selalu yang fresh teman-teman ya, yang baru. Dan enaknya penggorengan cilung di sini, bekas minyaknya itu tidak menyebabkan cepat apa ya, cepat gosong atau cepat hitam. Jadi untuk minyaknya, kepanasan minyaknya juga ya bakalan tetap seperti ini, bening. Tidak akan membuat minyaknya gosong walaupun pemakaian apinya sangat besar. Jadi seperti ini teman-teman. Itu poin yang ketiga untuk dan bahkan nggak enaknya kalau proses penggorengan cilung, kalau misalkan minyak pakai yang bekas, misalkan bekas yang kemarin terus hari ini digunakan lagi, itu akan sangat-sangat susah untuk digulungnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Beda sama tadi yang minyak telur gulung atau bihun telur teman-teman ya. Kalau ini coba teman-teman gunakan seperti apa yang tadi saya katakan, sebelum proses menggoreng telur gulung atau bihun telur, teman-teman kasih minyak jelantah sedikit dicampurkan ke minyak yang baru. Mungkin poin ini jarang diketahui sama yang lain teman-teman ya, untuk para pedagang. Dan ini kebetulan ada yang beli, jadi nanti sekalian dilihat proses penggorengannya lagi teman-teman ya. Untuk takaran adonan cilung sudah saya buatkan di video sebelumnya. Untuk minyak, barusan poin minyak barusan sudah saya sebutkan, jangan dikasih jelantah. Oh ya, di video selanjutnya saya sempat membaca komen waktu saya mengupload video proses penggorengan telur gulung. Katanya untuk bahan yang digunakan membuat telur gulung tidak usah menggunakan kanji atau tepung tapioka. Jadi di sini saya jelaskan teman-teman, jadi mungkin di setiap daerah atau di setiap kota itu beda-beda untuk penjualan telur gulung, dan untuk bahannya pun mungkin sudah beda-beda yang jelas. Beda pedagang sudah beda bahan racikannya teman-teman. Dan ini yang saya pakai buat adonan telur gulung yang seperti saya upload di video saya sebelumnya, itu versi saya teman-teman. Jadi saya menggunakan telur campur sama tepung tapioka sama air juga. Dan perlu saya ingatkan lagi, untuk adonan telur gulung teman-teman, itu jangankan misalkan kita ada sisa terus dibuat besok lagi, dan itu sudah pasti nggak bisa. Jangankan buat besoknya lagi, kalau versi saya sendiri, adonan telur gulung itu yang sedang digoreng sama istri saya, adonan telur gulung itu jangankan buat besoknya lagi, misalkan 7 jam, maksimal 7 jam 7 jam itu sudah nggak bisa digulung teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bikin adonan contoh seperti ini sudah jadi seperti ini nanti maksimal 7 jam 8 jam itu sudah nggak bisa digulung untuk adonan telur gulung dan bihun telur, kalau versi saya. Mungkin kalau versi yang lain mungkin masih bisa ya. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan sisa adonan telur gulung atau bihun telur bisa digunakan lagi buat besoknya, itu sudah nggak bisa teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini proses penggorengan cilung. Sudah panas ini Pak. Jadi ciri minyak kalau sudah panas untuk penggorengan cilung seperti ini.
begitu adonan dituangkan ke minyak langsung ngangkat semua sirungnya. Nah, ini udah panas. Gulungnya pun enak teman-teman, lebih enak daripada kita gulung telur gulung atau bihun telur, karena lebih, ya namanya juga kanji lah, tepung tapioka, dia lebih lengket. Oke, sudah cukup teman-teman ya pada video kali ini. Jadi saya di sini cuma memposting ulang terkait pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya kali ini, video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan menjadi inspirasi atau ide buat teman-teman buka usaha jualan telur gulung atau bihun telur. Oke, kiranya cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.